Kemarin itu sebenarnya saya ngumpet. Soalnya kemarin aku dijulitin. 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Selamat siang semuanya buat Sobat RDI ya. Suaranya Day Lopez kembali hadir lagi nih ya. Kalau tadi kan sesuai janji, kalau dari jam 7 sampai jam 10 tadi bawain Nyarap Kuy, dilanjut lagi ya. Karena sudah kedatangan, ini ada pria tampan di sini yang sudah lama tidak muncul ke permukaan ya. Kayaknya ada yang gali-gali lagi baru muncul lagi ke permukaan ya. Luar biasa. Apa kabar baik. Mbak Badai. Ya ampun, dipanggil Badai kan. Aku panggilnya DP aja. Kalau biasanya kan DL ya, Dai Lopez gitu ya. Tapi ini bukan Dewi Persik loh, Dai Poles jadinya. King Saiful Jamil, tepuk tangan semuanya dong. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sobat RDI. Sobat RDI dimanapun berada, jumpa lagi sama Bang Ipul. Kali ini Bang Ipul bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya single baru. Wow. Karya lagi nih yang dikeluarkan ya. Harus. Bang Ipul. Jadi alhamdulillah di akhir tahun 2025 tiba-tiba Bang Ipul mengeluarkan single baru. Temanya melo sih. Karena memang orang kita demen yang melo. Oh iya, yang melo-melo. Biasanya Bang Ipul ada yang goyang-goyangnya gitu. Ya, tapi yang untuk ini yang sekarang lebih ke arah melo ya gitu. Judulnya aja sedih banget ya. Judulnya apa? Judulnya Terlena Dalam Janji Bang Ipul. Ya Allah, King Saiful Jamil sampai lupa lagu sendiri. Karena masih baru ya. Iya. Terlena Dalam Janji. Jadi malam ini semuanya pekerjaannya serba cepet loh. Oh ya. Dai. Jadi nggak nyampe seminggu. Hah? Gitu ya. Jadi proyeknya bener-bener proyek. Roro Jonggrang di ya. Di luar ini pokoknya di luar dugaan lah. Tiba-tiba aku juga punya single terakhir. Dikasih semangat sama Bang Wilan yang hari ini sudah datang. Beliau juga termasuk salah satu tim suksesnya sebuah TV swasta ya. Oh iya. Jadi tiba-tiba beliau kepengen jadi produser dan kepengen karyanya dinyanyiin sama Bang Ipul. Jadilah lagu ini. Jadi lagu ini ya dalam seminggu langsung jadi. Nggak lama langsung masuk ke dapur rekaman. Jadi selesai, udah kita langsung ke RDI kita. Oke. Wow. Ini one take oke nih Bang. Alhamdulillah. Ya ampun. Kalau dulu kan kita rekaman itu agak deg-degan ya, mempersiapkan mental semua gitu. Cuman karena mungkin sebelumnya saya juga udah pernah masuk dapur rekaman, jadi alhamdulillah deg-degannya itu udah hilang. Jadi udah kayak masuk dapur rumah aja. Cepet gitu. Ya. Jadi mau menu apa langsung selesai. Alhamdulillah dikasih mudah sama Allah. Iya benar-benar banget. Nah ini Terlena Dalam Janji begitu Bang Ipul ditawarin sama Bang Wilan gitu ya. Ini pas begitu lihat lagunya apakah gue banget? Apakah ini relate banget atau gimana nih? Sepertinya ini adalah kisah hidupnya orang-orang yang demen patah hati ya. Terbuai dalam janji. Jadi ini sih sebenarnya lebih ke ini true story ya kalau aku bilang ya. Gitu. Jadi ada karena dikecewakan atau bisa kita mengecewakan. Tapi untuk yang lagu aku bawakan ini saya dikecewakan gitu loh. Jadi seorang King Saiful Jamil dikecewakan. Iya, karena apa ya? Karena kan ya namanya manusia kadang-kadang gitu ya. Kalau nggak kita yang mengecewakan atau kita yang dikecewakan. Kalau saya pribadi saya lebih baik saya yang dikecewakan karena saya tidak mau mengecewakan orang lain. Waduh, nggak mau ngecewain. Iya, benar. Terkadang saya tidak mau mengecewakan aja dibilang saya mengecewakan. Padahal nggak. Padahal saya tidak seperti itu. Ya namanya dunia ya, apalagi dunia entertain kan. Benar. Gosip digosok makin sip. Gitu. Tapi aku biarkanlah yang namanya gosip, udah biarin aja. Biarin gitu. aja ya. Gitu. Yang penting sekarang kita sebagai penyanyi dangdut terus berkarya, terus juga mengisi materi-materi lagu yang ada di Indonesia gitu seperti itu. Oke, ini Bang Ipul ingat nggak nih? Ini berarti termasuk single Bang Ipul yang keberapa? Ini single kalau nggak salah udah lumayan banyak ya. Aku ada Ratu Hatiku, terus ada Jangan Bilang-bilang. Kalau untuk single ini kurang lebih yang ke-7. Ya, kalau album 1. Gitu. Karena sekarang memang lagi zamannya kan luar single-single ya. Betul. Aku juga sih kepengen lah suatu saat punya album gitu. Bener-bener pure 10 lagu atau 8 lagu itu lagu-lagu terbaru sebuah, kepengen seperti itu. Fans sih semua udah pada nungguin gitu. Bang Ipul kapan bikin single?
kita kangen nih. Makanya begitu lagu ini dikeluarin, mereka pada seneng, responnya, wah bagus bang, bagus bang, bagus bang, bagus bang, gitu. Ditunggu ya. Ya sekarang makanya aku ajak teman-teman jangan lupa selalu merequest di RDI 97,1 FM. Ya, jadi penasaran juga ini tiba-tiba kan Bang Wildan ini ketemu sama Bang Wilan ya. Bang Wilan ini ketemu Bang Ipul, tiba-tiba nawarin lagu. Kenapa sih harus dibawain sama Bang Ipul? Tadinya sebenarnya ini lagu bukan buat saya. Ini buat senior dangdut juga, dangdut cowok juga gitu. Cuman dia lebih feeling ke saya. Oh gitu. Kayaknya pas banget nih gitu kan. Saya bertemu dengan beliau ini udah lama banget ya gitu. Jadi alhamdulillah ini udah rezekinya kali ya. Rezekinya tahun ini gitu. Ya. Begitu saya tahu materinya dan ini sangat menurut saya pribadi sih ini kayaknya bagus ya, insya Allah bagus gitu. Dan juga ini kayaknya bisa di request untuk teman-teman yang selalu dikecewakan. Wih, aduh. Jadi kalau ada teman-teman merasa dikecewakan, langsung ya sama Mbak Dai ya. Request. Kayaknya ini relate sama kehidupan aku nih Bang Ipul. Ya, bener ya, kayak kamu pernah juga merasakan hal seperti ini ya. Ini liriknya aja kayak gini, selama ini aku selalu kecewa, walaupun saat itu aku pernah bahagia. Bahagianya cuma bentar doang lagi ya. Begitu indah semua yang kurasakan bagai mimpi dalam pelukan. Relate banget Bang. Betul emang sih benar juga. Ya. Oke, ini kita pengen tahu, ini kan di era anak-anak Gen Z nih Bang Ipul ya. Di era anak-anak Gen Z, terus kayak musiknya juga jenis musiknya hipdut lah ya, yang lagi rame banget. Betul. Ini jenis musiknya apa nih? Ini bener-bener dangdut klasik Melayu. Ya, jadi gak apa-apa lah biar makin berwarna kan. Jadi kalau semuanya nanti modelnya seperti itu kan orang juga bosen kan ya. Jadi aku sengaja musik masih seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Nuansanya nuansa klasik, dangdut klasik. Dangdut klasik Melayu udah gitu kental di suling. Ya biar orang makin banyak menu kan orang juga akan seneng kan. Kalau menunya misal itu aja takutnya juga bosan. Terkadang kan nggak semua orang juga pengen yang modelnya yang sekarang. Tapi kan ada juga kalau saya ini termasuk salah satu pembaca komen ya. Komen-komen para netizen saya suka baca gitu. Aku lebih seneng ini musik yang klasik gini gitu. Jadi nggak apa-apa lah. Bagian Bang Ipul khusus klasik. Untuk penyanyi yang lain silakan model musiknya seperti apa silakan disesuaikan. Oke. Nah ini pas begitu terima materi lagu ini ada part yang sulit nggak sih menurut Bang Ipul? Teknik nyanyinya aja. Teknik nyanyi. Ini terus terang ini teknik nyanyinya buat saya ini sulit banget ya. Ada beberapa bagian part-part yang sangat sulit menurut saya karena mesti diteliti banget gitu cara menyanyikannya gitu. Jadi memang kalau buat orang yang paham dangdut ya mungkin akan tahu gitu bagian part mana yang mungkin mesti diseriusin. Tapi kalau untuk yang tidak paham dangdut ya mungkin akan menganggap susah semua. Karena orang berpikir lebih susah nyanyi dangdut daripada lagu pop. Susah. Gitu. Buat mereka yang belum begitu mempelajari gitu. Gitu. Oke, total Bang Ipul berarti udah berkarya di dunia hiburan berapa puluh? Berapa puluh abad? Abad deh, bukan tahun lagi, abad. Oke, saya itu mulai berdangdut itu waktu pertama kali ngeluarin single tuh bareng Lilis Karlina saya pernah. Terus juga saya juga pernah dulu punya kelompok grup gaul. Itu sekitar tahun 2002. Iya. 2002 sekarang 2025. 2025 ya. Udah 23 tahun. Wow. Sebelum Lesti lahir. Lesti belum lahir Bang Ipul udah joget-joget loh. Dia masih di dalam kandungan. Kayaknya emaknya juga belum ketemu bapaknya kali belum, ya. Gitu. Ya, jadi alhamdulillah sampai detik ini saya masih terus berjuang untuk sama-sama menjadi bagian dari dangdut. Saya bersyukur alhamdulillah masih baik yang mendukung saya untuk terus berkarya seperti itu. Ini kan baru muncul lagi nih Bang Ipul dengan karyanya gitu. Kemarin tuh sibuk apain aja? Kemarin itu sebenarnya saya ngumpet. Soalnya kemarin aku dijulitin. Dijulitin mulu ya. Jadi kalau sekarang udah tahan banting. Sekarang ya alhamdulillah
sekarang ya bukan tahan banting sih, maksudnya ya udahlah, alhamdulillah yang julitin udah mulai berkurang Udah gitu berkurang ya. Mungkin sudah menerima keadaan kali ya. Kok Bang Ipul dijulitin diam-diam aja gitu, kok nggak ada respon gitu. Karena saya nggak ngebales gitu. Jadi iya. saya kalau dijulitin orang, saya lebih baik mengundurkan diri. Artinya maksudnya saya mengalah dulu gitu. Mengalah bukan berarti kalah gitu kan. Jadi udahlah, saya biarkan dulu mereka sampai mereka tuh udah puas, udah ini ya udah, baru saya datang lagi gitu, seperti itu. Tapi iya lagi ya, emang bener kayak gitu sih ya. Udah rame gitu kan, ada head speech gitu ya. Bang Ipul mah kayak santuy aja nih sebenarnya, gitu. Sebenarnya sih teknik yang memang dunia entertain atau kehidupan seperti itu. Pada saat kita lagi diramein orang gitu ya sebaiknya kita ya udah ngalah aja gitu loh. Artinya kita mengalah itu kan bukan berarti kita kalah gitu kan. Ya udah kita mengalah, ya udah mereka udah puas, udah mengeluarkan semua unek-unek. Ya udah gitu ya. Udah selesai ya marahnya, udah clear semuanya ya udah ya. Kita maju lagi. Gitu. Tapi ya dunia entertain tanpa adanya pro dan kontra ya nggak seru. Betul gitu. ya. Jadi apalagi jadi yang penting kita nikmatin aja. Terus balas dengan senyuman. Balas dengan senyuman. Ya nggak, nanti kan yang marah jadi nggak enak kan, sendiri, jadi nggak enak sendiri hati. gitu. Kita udah julitin dia, kita udah menghina dia gitu, kok dia cuma senyum, dia malu gitu. Kalau api dibalas dengan api akan besar. Tapi kalau api kita kasih air, lama-lama akan padam. Bang Ipul bukan air lagi, es batu ya. Bukan salju ya? Bukan sedingin salju. Kayak judul lagu. Iya, sedingin salju. Oke, Bang Ipul ini kan muncul dengan nama King Saipul Jamil, tapi nanti kita korek-korek lagi ya. Kenapa muncul dengan nama King Saipul Jamil? Jadi buat sobat RDI juga yang lagi di rumah dengerin lewat radio, boleh langsung bergabung lewat live streaming kita di YouTube-nya Radio RDI ya. Mungkin udah kangen banget ngelihat ketampanan King Saipul Jamil ya. Apakah masih konsisten? Masih. Kalau menurut Dai Lopez sih masih konsisten, gantengnya masih sama ya. Jadi langsung gabung aja lewat live streaming, nanti Indo Banget bakal kita lanjut lagi. Balik lagi dan Dai Lopez masih ditemenin sama King Saipul Jamil. Dai Lopez. Dan King Saipul Jamil muncul dengan depannya King, ya. Apakah karena ada King Nasar sebelumnya, tiba-tiba ada King Saipul Jamil? Iya sih, udah pasti itu orang bakal arahnya ke sana ya. Cuma sebenarnya tujuannya nggak begitu sih. Jadi tujuannya saya ada punya sahabat orang baik. Ini dia punya pandangan gitu kan. Bang Ipul kayaknya namanya mesti ditambahin deh, ditambahin depannya apa yang cocok gitu kan. Salah satunya adalah itu, ada kingnya gitu. Akhirnya saking saya excitednya, sekarang nama pun juga KTP juga sudah ganti. Pakai King Saipul Jamil. Wow. Gak percaya kan? Paspor juga. Saya udah ikut sidang juga di pengadilan dan dikabulkan. Itu alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ini membawa kebaikan ya, gitu, kebaikan. Namanya kita berusaha gitu. Jadi sekarang sekaligus juga saya memperkenalkan ya, sekarang nama saya ada King Saipul Jamilnya gitu. Oke, berarti manggilnya Bang King Saipul Jamil. Boleh atau Bang Ipul aja nggak apa-apa. Bang Ipul aja nggak apa-apa ya. Cuman kalau untuk di label ya harus komplit. Harus komplit King Saipul Jamil. Oh, ternyata ini udah nama KTP-nya loh ya. King Saipul Jamil. Saya minta restunya ya sobat RDI ya. Mudah-mudahan sobat RDI merestui. Jangan dijulitin ya. Ya, dan mudah-mudahan nama Bang Ipul menjadi besar lagi seperti King. Amin. Ya, amin. Kan semakin saya besar kan semakin banyak sedekahnya. Iya. Nanti sering-sering mampir ke sini ya. Doain mudah-mudahan lagu ini booming ya, diterima masyarakat, dan juga jangan lupa sobat RDI kalau request lagunya Bang Ipul yang ini. Ya, jadi biar orang semua makin tahu. Betul. Terlena dalam janji. Nah, ini kalau Bang Ipul sendiri kalau pas begitu baca liriknya Bang Ipul banget nggak sih? Terus terang sih ya, orang pada bilang ini kayaknya kisah nyata hidupnya Bang Ipul gitu. Sebenarnya Bang Ipul bilang tadi, ini sebenarnya bukan kisahku gitu. Ini kisah sahabat-sahabatku. Bang Wilan kayaknya nih ya, begitu tiba-tiba curhatnya di kertas aja deh. Iya, karena alhamdulillah saya selama hidup ya, baik hidup kesendirian maupun hidup pada saat saya punya couple ya, saya tidak pernah mau mengecewakan. Saya lebih baik jujur apa adanya daripada akhirnya mengecewakan. Saya nggak mau gitu. Jadi terkadang ada orang lebih senang menutupi,
Tapi akhirnya di ujung-ujungnya orang kecewa. Saya lebih baik kecewa di depan dulu, baru kesana-sana kita bahagia karena nggak ada yang ditutupin. Jadi kalau di lagu ini dikasih manisnya dulu, baru terakhirnya banyak empedu. Gitu. Aduh ya ampun. Banyak kekecewaan, gitu loh. Banyak janji-janji, terlena dalam janji kan. Iya gue banget. Jadi, aduh. Ya sekarang kita jadi orang jangan jangan gampang mau dibohongin dengan kata-kata lah. Iya betul. Kita mendingan relate aja, benar-benar realita aja gitu. Kita jangan mau di PHP gitu kan. Kalau memang nggak ada ya bilang nggak ada. Kalau memang suka ya suka gitu. Seperti itu. Oke, kalau Bang Ipul sendiri, kalau ini kan ciptaannya Bang Wilan nih. Bang Ipul sendiri selama vakum kemarin itu ada ciptain lagu sendiri juga nggak? Aku terus terang materi lagu tuh aku banyak banget gitu. Cuman memang aku nggak jago dalam membuat sebuah karya. Tapi aku insya Allah kalau untuk membawakan karya orang lain mungkin aku bisa gitu. Jadi waktu kemarin aku nggak bikin nulis gitu. Cuman kemarin aku lebih banyak off air aja sih. Gitu. Off air ya. Ke pelosok-pelosok gitu kan. Jadi ya itulah memang kehidupan penyanyi seperti itu. Jadi apapun akan dilakukan, yang penting kita dapat cuan. Betul. Gitu, cuan halal. Cuan halal. Ini kalau Bang Ipul ada yang nawarin lagu pop, gimana, terima apa enggak, atau tetap di dangdut aja? Bisa, saya mah yang penting cuan halal. Atau terima. Saya tuh orangnya nggak pernah milih-milih loh, Dai. Misal ada orang nawarin, Bang Ipul nyanyi dong di hajatan, gitu kan. Bang Ipul nyanyi dong di panggung yang cuman level ini gitu. Karena saya orangnya tuh sekarang sudah tidak tidak haus validasi. Yang penting uang gitu. Yang penting uang ya. Yang penting uang itu. Gitu. Kalau nggak ada uang nggak hidup. Iya. Kita mau nyanyi di mana, di Goa kan, di mana ya, dekat buat saya selagi itu adalah rezeki yang halal, kenapa enggak gitu. Menghibur siapapun nggak ada masalah. Buat saya seperti itu, nggak harus. Ya memang kalau lagi dikasih rezekinya di panggung-panggung yang mungkin ala kadarnya, ya itu berarti rezeki kita gitu. Mungkin kalau misalkan panggung di TV, ya itu rezekinya yang di TV, seperti itu. Kalau tadi kan cerita tuh Bang Ipul ke pelosok-pelosok, emang yang paling jauh kemana Bang? Aku itu paling jauh itu ke Irian Jaya. Pernah tuh sampai ke ke Timika gitu. Terus juga ke pedalaman Kalimantan, yang udah dari Kalimantan 7 jam lagi darat. 7 jam? Iya. Jauh banget sampai itu. Gitu. Terus pedalaman dari Kalimantan sampai berapa jam lagi ke Malaysia. Itu udah semua gitu. Memang kalau penyanyi-penyanyi dangdut itu memang rata-rata sudah hampir menjelajah seluruh Indonesia. Gitu. Dan orang berpikir bayaran ya, soal bayaran ya. Justru yang nyanyi yang di kampung-kampung itulah yang duitnya gede. Gitu. Jadi ada orang mengimage-kan, aku kasih bocoran nih buat teman-teman ya. Kasih bocoran nih. Lebih mahal bayaran yang kita nyanyi di kampung-kampung dibandingkan di TV. Beneran gitu. Kalau di TV anak baru 500, sejuta. Dibuka lagi. Ya kan? Beneran. Makanya nih aku kasih bocoran nih buat penonton nih, membuka mindset. Jangan lihat hajatannya gitu loh. Ya enggak? Lihat bayarannya. Makanya orang penyanyi dangdut kaya-kaya, mobilnya bagus-bagus, itu make money, udah gitu duitnya cash. Cash lagi. Kalau mohon maaf kalau di TV gitu, itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya kan? Uang transfer. Nah, beda halnya yang papan atas ya. Kalau papan atas mungkin bisa puluhan juta gitu. Kalau papan penggilasan harap bersabar ya. Tapi kalau untuk yang di kampung-kampung, mau pendatang baru, mau yang sudah senior, itu rata-rata berjuta-juta. Juta-jutaan ya. Dimulai dari 1 juta sampai ratusan juta. Wow. Gitu. Ini Bang Ipul masih ingat gak sih saweran yang paling gede itu dapat dari mana? Saweran paling gede biasa itu orang Madura. Orang Madura. Oh iya. Oh ya. Dapat berapa Bang? Orang Madura aku pernah, alhamdulillah, jadi nyanyi cuma 1 jam sekitar 40 juta. Wow.
Ini operator kita Stefanus langsung apa gue jadi penyanyi dangdut ya? Makanya aku mau terus berkreativitas di dunia tarik suara ya, di dunia nyanyi gitu. Karena itu dia, kalau dangdut tuh luar biasa. Ya kan, pasti ada dangdut tuh identik dengan saweran. Seperti itu. Jadi ini informasi aja sih, seperti itu. Mungkin Anda tertarik jadi penyanyi dangdut? Iya. Hayo. Ya, disawer 40 juta kan loh. bisa ikut KDI. Iya. Ya enggak? Ajang pencarian bakat banyak ya. Gede-gede itu anak-anak KDI duitnya, apalagi waduh. Ya, udah itulah ya. Mantap dah pokoknya. Siap. Oke, King Saipul Jamil, nanti kita bakal ngobrol lagi soal singlenya dan juga soal cerita karirnya gitu ya. Tapi abis yang satu ini jadi jangan kemana-mana. Balik lagi dan Daily Lopez masih bersama King Saipul Jamil. Ya. Dan kita juga pengen dengerin sedikit refnya ya dari single terbaru dari Bang Ipul ya. Terlena dalam janji. Ingat nggak nih tadi aja judulnya nggak? Nggak ingat gitu, lupa gitu ya. Nah sekarang refnya nih. Gua dites. Coba aku nyontek liriknya ya. Boleh. Apakah akan sama dengan lagu aslinya? Gimana sih ini, gue jadi lupa. Coba diputerin dikit dong lagunya. Ada begitu. Lupa. Ini gara-gara menghadapi studio RDI jadi ngeblank gue ini. Oke. Coba ya. Nah ini sedikit kita putar dulu. Maklum lagu nanti baru. Kita tes ya. Fresh from the oven. Boleh juga lah nanti kita bikin acara karaoke bersama RDI. Biasanya kan Bang Ipul dikit-dikit kalau ada kata dikit langsung nyanyi. Ya, betul. Ya. Walaupun saat itu aku pernah bahagia, begitu indah semua yang ku rasakan, bagaikan mimpi dalam pelukanmu Mbak Dai. Kesalahanku percaya kepadamu, terlena dalam janji setia untukku. Kamu terlalu banyak janji, aku kecewa. Kau menduakan diriku. Selama ini aku selalu percaya. Ku bangun istana cinta setiaku, ku hiasi dengan kasih sayangku. Itu refnya. Oke, cukup ya. Oke, jadi ya itu. Jadi kita sudah awal-awal saling percaya, ya kan. Terus pasangan kita juga sudah bikin janji-janji ya, ternyata ya dia menduakan gitu. Jadi ya. Pilih diduakan atau menduakan? Saya lebih baik menduakan. Kan kata Bang Ipul jujur aja dari awal ya. Tapi kalau alhamdulillah sih aku selama pernikahan aku tidak pernah menduakan. Jadi ngomongin gosip. Iya, gosip ya. Walaupun berita yang menyebar di sana jauh melenceng dari kenyataannya, tapi aku ya susah lah namanya, kadang-kadang kita mengklarifikasi banyak orang juga pusing capek juga ya, capek kan gitu. Udah lebih baik kita diam. Akhirnya insya Allah dengan berjalannya waktu juga akan tahu cerita sesungguhnya seperti apa. Gitu. Oke, Bang Ipul ini kan berarti kan termasuk senior ya, sudah bertahan puluhan tahun. Masya Allah. Berkarir di dunia entertain, dangdut khususnya gitu. Ini mungkin kasih tips sama penyanyi-penyanyi baru, apalagi kan sekarang banyak banget jebolan-jebolan ajang pencarian bakat nih Bang, yang tiba-tiba dia jadi juara tapi namanya tenggelam gitu. Yang penting satu, kita harus kuat, tahan banting. Terus kedua, kita tetap harus baik sama orang, kita tidak boleh sombong. Apalagi posisi kita lagi naik. Jangan lupa dengan yang di bawah. Jangan lupa membumi, ya.
Terus juga kita tetap jaga hubungan dengan penyiar, Ya. Mbak Dai, kita sering-sering silaturahmi ke radio. Terus juga kalau ketemu sama fans jangan sombong, dimintain foto susah, sok nggak punya waktu, ya Kayak kan? ngomelin. Iya. Iya King, iya. Dan aku alhamdulillah dari dulu siapapun yang misalkan ada ngajakin aku foto kondisi seperti apapun selagi, karena begitu aku di luar aku milik orang. Begitu aku di dalam aku milik diriku gitu. Iya. Jadi kayak mau kesini aja. Kesini tadi kita mampir dulu ke Taman Menteng. Kita sholat duha dulu di sana, ada ibu-ibu. Bang Ipul, foto. Heboh gitu kan. Heboh. Gitu. Ayo. Karena itu merupakan apa namanya pahala juga ya. Ibaratnya membuat mereka senang gitu. Terus juga kita save money lah. Itu tipsnya seperti itu. Yang penting jangan merasa kita tuh orang penting, orang besar, orang tinggi. Ingat kita besar itu yang mendukung adalah penonton. Kita bisa besar karena mereka. Yang penting jangan pernah sombong, jangan pernah lupa diri, terus juga merasa dirinya paling hebat. Itu buang jauh-jauh. Seperti itu tipsnya. Sama terus berkarya terus aja gitu. Mau nanti lagunya laku kayak nggak laku. Yang penting kita berkarya dengan ikhlas, gitu. Masalah itu urusan Tuhan, urusan Allah, gitu. Yang penting kita terus melakukan kegiatan-kegiatan positif, biar kita tetap bertahan. Iya betul, Gitu. betul. Karena ada juga kan misalnya lagu beberapa tahun yang lalu tiba-tiba boomingnya baru tahun Nah, ini. banyak gitu sih yang ya. seperti itu kejadiannya ya. Kayak termasuk Ayu Ting Ting, Iya. ya kan? Iya. Kemana? Kemana? Itu 2006 kan, ya. itu yang mempopulerkan kan almarhum Olga. Tiba-tiba dia booming, ya kan? Yang kita karena kita nggak tahu gitu loh, kapan di mana produk kita itu ternyata booming seperti itu. Oke, kalau tadi kan Bang Ipul bilang katanya Bang Ipul kalau di luar milik semuanya. Kalau balik lagi ke dalam Senyumlah ada yang milik untuk semua orang. tapi hatimu jangan. Ada yang milikin nggak Bang Ipul sekarang? Sekarang masih free. Oh masih free. Lagi nyari. Ah. Mungkin ada apa namanya pendengar RDI, sebutannya apa? Sobat RDI. Sobat RDI Ya. yang mau mungkin nyari duda lapuk. Wow. Duda expired mungkin Iya. ya. Gitu ya. Mungkin nanti bisa daftar lah, mampirlah ke TikTok aku. Saipul Jamiril ya. Ada centang birunya di situ atau Instagram juga boleh gitu ya. Kita silaturahmi lah. Aduh, gas ya. Tipenya kayak gimana, Ya. Bang? Tipenya. Ku tak butuh cinta kaya dunia, Tapi yang ku cari kasih yang nurut suami. Yeah. Oh. Jadi yang kemarin nggak nurut nih. Wah, mana yang kemarin kan meninggal. Ah ya Allah, ini lagi ya, Bang. Iya. Ya. Ingatnya yang itu mulu. Oh, Bang. ingat yang makanya orang selalu ingat yang pertama mulu. Iya, Bang. Orang lupa loh kalau Bang Lupa. Ipul pernah menikah kedua kali. Iya, aku Itu. lupa. Kamu juga lupa kan? Aku lupa, baru diingetin lagi. Maaf ya. Lupa. Lupa lagi syairnya. Jadi Bang Ipul pernah menikah kedua kali dengan Virginia Anggreni tahun 2010. Oke. Kalau sama yang dulu, yang masa lalu, biarlah masa lalu. Asik. Yes. Itu kan 2005, Iya. ya kan? Kalau yang baru kan 2010 gitu seperti itu. Abis itu belum lagi. Habis itu ya belum ada yang pas. Nah, belum ada yang pas. Kalau yang kemarin yang duet sama Neng Bang Desi. Ipul, ya. Ya itu adik kakak aja. Adik kakak Dulu aja. kita saling panggil adik kakak, Ya. sekarang kita saling memanggil sayang. Alah, Ya sementara adik kakak. sementara Ya. nih. Sementara ya. Sementara Lagi masih ada sinar lagi. surya perlahan mulai tenggelam. Tenggelam. Ada tenggelam. Lagu apa tenggelam? Tenggelam. Tahu kan? Nggak udah kalau Bang Ipul ya, tapi nanti kita bakal lanjut lagi nih Sobat RDI, tetap di Indo Banget. Balik lagi di Indo Banget dan masih bersama King Saipul Jamil. Ya, halo semuanya. Iya kan, yang dikangenin tadi udah keluar nih ya, yang nonton live streaming, yang dengerin radio RDI. Bener kan kalau misalnya Bang Ipul tuh suka sambung lagu? Ya, itu itu sebenarnya lebih ke ini ya, apa namanya? Fast respon gitu. Dan memang aslinya memang aku demen bersenandung. Gitu. Ya gitu. Akhirnya dijadikan ciri khas buat orang lain gitu. Bener. Seperti itu. Ya Lebih udahlah sambung enggak apa-apa. lagu. Yang penting
ciri khasnya positif ya. Benar. Seperti itu. Dan Iya. menghibur. Iya, ini sebetulnya ini lagu udah launching apa belum sih, King? Ini kita udah nggak pakai launching-launcingan lah ya kayaknya. Ya. Udah, yang penting udah kita sekarang sosialisasi dulu. Nanti kalau kita lihat respon dari masyarakat bagus, positif ya, kita pasti akan lebih ada apa namanya, ada kegiatan-kegiatan yang lain gitu, langkah-langkah lainnya gitu maksudnya. Gitu. Ya sementara kita kayak gini aja dulu lah, gitu. Silaturahmi, tuh radio langsung ke fans gitu. Ya nanti mudah-mudahan saya didukung sama penggemar. Ini makin besar ya, kita akan makin apa namanya, akan ada sesuatu lagi gitu. Fanbase-nya Bang Ipul namanya Love you Pul. I love you Pul, lucu banget. Iya nih, mereka pada merindukan Bang Ipul katanya. Iya. Ya doain aja lah, mudah-mudahan Allah tetap meridhoi langkah kita. Mudah-mudahan saya sehat, saya terus berkarya. Amin. Nanti kita kumpul lagi ya. Karena udah lama nggak kumpul Terakhir juga. kumpul kapan Bang Ipul sama Terakhir Love You Pul? sama fans itu 2016. Oh, wow. Hampir 9 tahun yang lalu. Lama banget itu. Iya, tapi sekarang mereka tetap juga ada, tetap juga masih komunikasi, alhamdulillah. Ya itu nanyain kapan single baru. Ya ini makanya saya dikasih semangat sama Bang Wilan. Iya. Tepuk tangan untuk Bang Wilan. Pokoknya jelas Bang Ipul, makasih juga buat RDI, Mbak Dai, jangan Mas siapa? Stefanus, sama Ibu Bos yang ada di atas semua. Iya. Terutama untuk pecinta dangdut dimanapun kalian berada, tanpa kalian apalah artinya diri. Oh. Makanya lo artis jangan sombong sama fans. Iya bener lah, Iya harus nggak? humble ya. Anda bisa besar karena support dari fans. Betul, gitu. itu ya makanya bertahan sampai Apalagi sekarang sama orang-orang radio, jangan sombong. nih. Nanti nggak Mau diputar diputerin. lagunya di mana coba? Gini, minta dikos ke Bang Ipul, gara-gara Bang Ipul ada masalah, selek gitu ya. ya. Enggak, gitu. Kan pura-pura nggak denger gitu kan. Makanya kita harus jaga silaturahmi lah sama semuanya lah. Betul. Jangan pernah memandang orang apa namanya berbeda-beda, karena semuanya sama ciptaan Tuhan. Betul. Ciptaan Allah gitu. Iya, ini kan mengeluarkan karya tahun ini udah ada 2 ya. Berarti yang Adek Kakak tadi sama Neng Desi. Tahun ini sebenarnya yang Ada duet tuh berapa? banyak. Oh banyak. Ini karena aku sempat kemarin kerjasama sama Millennium Record. Salah satunya adalah produsernya Queen Desi. Itu lagu single juga. Ada bareng Queen Ntar Desi. dulu. Kan ini King Saipul Jamil, tadi Queen Desi. King Yes. sama Queen dong. Yeah. Langsung gosipnya keluar ya. Jadi ada single Adik Kakak, mungkin sering diputerin sama Mbak Dai ya. Itu terima kasih udah sering request. Terus juga ada lagi aku duet juga Lina Mukerji juga ada, My Honey. Oh My Honey. Lina Mukerji tahu kan? Tahu. Yang Ya. India He. Betul, India Ya. He. Terus juga sama Maggie Diaz juga ada. Terus juga sama Bintang Pantura juga ada, sama si siapa tuh namanya tuh? Feby. Feby Pratiwi. Ah, Ya. Pokoknya silakanlah request semua lagu-lagunya Bang Ipul di RDI, di semua host, di Mbak Dai, sama host yang lain siapa namanya? Ada Aina sama Kong Jaing. Aina, Kong Jaing, salam buat Kong Jaing, Kong. Jangan lupa sering-sering diputerin ya, Ya. sama juga sobat RDI juga sering-sering request lagunya Bang Ipul. Oke, itu ya. Ini harapan dari single Terlena Dalam Janji. Harapan Bang Ipul mudah-mudahan diterima masyarakat, terus juga Amin. sobat RDI sering request, terus juga jangan lupa selalu dukung dangdut, Ya. terutama program yang ada di sini ya, program dangdut ini sama program TV-nya juga, karena kalau bukan kita siapa lagi yang bisa membesarkan dan menjaga dangdut, Betul. supaya dangdut tetap utuh dan supaya dangdut tetap menjadi jawara di negara sendiri. Betul. Setelah negara sendiri jawara di negara orang lain. Iya, itu dia. Ya, dalam waktu dekat ini Bang Ipul ada manggung di mana, Bang? Manggung nanti ada di Palembang, terus juga ada di Lampung gitu. Ada juga di sekitar Jakarta gitu. Oke, di situ ya. Ada target nggak sih sebetulnya dari Bang Ipul 1 tahun itu berkarya berapa banyak? Maunya sih per 3 bulan ya. Per 3 bulan. Jadi biar Udah kayak semester ya? biar Ujian semester. biar orang seneng gitu Iya, kan gitu. Ya pokoknya doain aja lah. Selagi Bang Wilan masih kuat. Ya. Bang Wilan mas stok lagu masih banyak kan? Wah, ada katanya ada. Ada, Ya? bahkan dia mau juga tadi apa namanya ngegandeng Ira Suara juga. Ira Suara ada lagu duet gitu. Cuman ya beliau ini orangnya juga ibaratnya jiwa seninya tinggi ya. Gitu. Jadi tahu mana yang terbaik seperti itu.
Udah punya feeling gitu ya, feeling sendiri ini lagu gue kayaknya udah deh. Iya, betul aja alhamdulillah gitu. rekaman juga ditungguin. Ditungguin. Di sini juga ditungguin sama istri tercinta. Wow. Pokoknya saya terima kasih deh di support. Beliau kasih semangat buat saya karena siapa lagi yang bisa saling support kalau kita bukan kanan kiri kita. Dan saya terima kasih untuk teman-teman yang masih kasih saya semangat, ngasih saya dukungan, terima kasih. Masih tetap detik ini masih ada waktu untuk saya, terima kasih. Oke, sama-sama Bang Ipul. Makasih juga udah menyempatkan waktunya mampir ke sini. Apakah ini radio pertama yang Bang Ipul? Ya, untuk single ini ada betul, pertama. tepuk tangan dong, teman-teman. Wow, ini radio pertama. Pokoknya loh. kalau ini lagu booming, kita kasih lagi Bang. Iya. Kita bawain oleh-oleh. Media sosialnya Bang Ipul diingetin lagi Sobat RD ini. Saiful Jamiril untuk TikTok, terus juga untuk Instagram juga Saiful Jamiril, Facebook juga ada King Saiful Jamil, YouTube juga ada. Nah untuk teman-teman, untuk sementara ini kalau mau menikmati fullnya, silakan mampir ke channel YouTube-nya Bang Ipul di King Saiful Jamil. Ya, King Saiful Jamil channel YouTube. Di situ saya udah taruhin. Dan insya Allah awal bulan depan kita mau syuting video klip. Wow. Ya. Ya itu masih video lirik berarti ya? Ini masih video lirik aja gitu. Dan kita pengen ngambil yang natural. Insya Allah kalau nggak ada halangan kita mau syuting di Kota Tua. Wow, Kota Tua. Udah pasti kerubutin Bang Ipul. Seneng aku. Iya. Jadi buat sobat RDI yang mau ketemu Bang Ipul, catat tanggalnya berapa tanggalnya? Tanggal berapa? Tanggal 7 Januari 7 Desember. 7 Desember. 7 Desember di Kota Itu Tua. Dimulai dari pagi ya. Jadi kalau mau ketemu di sana, mau jadi bagian dari model video klip juga boleh. Aku datang dong berarti. Boleh. Bayar. Tapi aku nggak kuat bayar kamu nanti. Nggak apa-apa, aku ditenteng aja dan itu kalau nggak kuat ya. Kalau aku dengan disupport di sini aja aku udah seneng banget. Ya membadai, terima kasih. RDI, thank you, I love you. Iya, makasih. Mudah-mudahan RDI makin jaya. Amin. Sobat RDI juga makin jaya. Ya, amin. Nggak ada yang susah, nggak ada yang miskin, semuanya kaya. Amin yang kencang. Amin ya robbal alamin. Pokoknya barokah semua. Amin. Ingat jangan lupa selalu dengerin RDI 97,1 FM Radio Dangdut Indonesia. Terima kasih Bang Ipul sekali lagi. Makasih. Ya. Mudah-mudahan terlena dalam janji sukses. Amin. Banyak yang suka. Dan paling utama saya terima kasih, puji syukur kehadirat Allah SWT. Terima kasih ya Allah. Sampai detik ini masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat badan, nikmat segala-galanya. Terima kasih buat manajer juga makasih, spesial buat Bang Wilan dan Bang istri Wilan. makasih. Terima kasih. Buat RDI, buat I love you puluh semua, buat pecinta dan semua, buat sobat RDI semua, I love you all. Terima kasih atas dukungan. Terima kasih sekali lagi buat Sobat RDI yang udah dengerin Indo Banget. Dan abis ini jangan kemana-mana, kita bakal lanjut ya Indo Banget bersama Ana Zanet. Dan lagu terakhir kita bakal puterin Terlena Dalam Janji dari Dengerin. King Saiful Jamil. Tepuk tangan sekali lagi Terima untuk kasih. kehadiran King Saiful Jamil. Selamat mendengarkan.